Pernah nggak sih lo lagi asik scroll media sosial, terus lewat berita dengan headline bombastis, kayak ekonomi Indonesia meroket, Indonesia masuk 5 besar, kekuatan ekonomi dunia 2045 atau G20. Semua mata tertuju pada Indonesia. Pas baca itu, dada lo mendadak busung. Rasa nasionalisme membara. Berasa kayak kita ini sebentar lagi bakal jajan ke Paris tiap minggu. Tapi, begitu lo mau narik uang di ATM dan ngelihat saldo yang angkanya lebih mirip nomor sepatu daripada nomor rekening, lo langsung mikir, bentar. Kalau Indonesia makin kaya, kenapa gue masih mikir 2 kali cuma buat beli kopi yang ada logo duyungnya? Kenapa harga beras malah makin gak masuk akal? Ini yang meroket Indonesianya apa cuman harga cabenya doang? Tenang, lo gak sendirian. Karena perasaan kok negaranya kaya, tapi rakyatnya ngerasa biasa aja. Itu adalah keresahan jutaan orang. Hari ini, kita bakal bedah kenapa fenomena Indonesia meroket ini seringkali kerasa kayak mitos buat kita yang masih pejuang komuter lain. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak cuma jadi penonton pas negara ini banner-banner jadi raksasa. Siapkan kopi lo dan sandaran yang enak, karena kita bakal deep dive ke dalam mesin ekonomi Indonesia yang ribet tapi seru ini. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Bener nggak sih Indonesia itu meroket? Jawabannya iya, karena secara angka kita ini monster. Kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau diibaratkan tongkrongan, Indonesia itu anak yang badannya paling gede, ototnya paling kuat, dan kalau dia ngomong, satu tongkrongan dengerin. Kita masuk grup elit G20, yaitu kumpulan negara-negara dengan ekonomi paling berpengaruh di planet bumi, dengan PDB yang sudah tembus ribuan triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, kenapa uang ribuan triliun itu nggak mampir ke dompet lo? Analogi sederhananya begini. Bayangkan, Indonesia itu sebuah restoran besar yang makin hari makin laris, cabangnya di mana-mana, dan dapurnya makin canggih. Tapi, lo adalah salah satu pelayan di sana, di mana restorannya makin kaya. Tapi, gaji lo naiknya pelan banget. Sementara harga sewa kontrakan di depan restoran itu naik. Karena daerahnya makin rame. Pemilik restorannya makin kaya raya. Tapi lo masih makan mie instan di jam istirahat. Inilah yang disebut dengan masalah distribusi. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu seringkali padat modal, bukan padat karya. Artinya, yang bikin ekonomi kita tumbuh itu seringkali industri yang pakai mesin canggih, teknologi tinggi, atau tambang-tambang besar yang cuma butuh sedikit orang, tapi hasilnya miliaran dolar. Sementara itu, mayoritas rakyat kita kerja di sektor informal seperti dagang kecil-kecilan, ojek online, atau buruh tani. Jadi, pas ekonomi meroket karena harga nikel dunia naik, yang ngerasain langsung ya perusahaan tambangnya. Kita, ya paling cuma ngerasa harga bensin jadi ikut naik karena pengaruh ekonomi global. Selain itu, ada yang namanya middle income trap, atau jebakan pendapatan menengah. Ini ibaratnya, lo udah lulus SMA, tapi mau masuk kuliah, nggak punya biaya. Sedangkan, mau kerja kantoran, skill belum cukup. Kita terjebak di tengah, karena kita udah nggak bisa lagi ngandelin buruh murah kayak dulu. Mengingat negara kayak Vietnam atau Bangladesh berani lebih murah. Tapi, mau jadi negara maju kayak Jepang atau Jerman yang bikin robot dan pesawat, SDM kita belum semuanya siap. Jadi, kita kayak remaja yang lagi puber. Badan udah gede, suara udah berat, tapi dompet masih minta jatah ke orang tua. Dulu, Indonesia itu sering disebut negara mentah, karena kita punya segalanya dari nikel, tembaga, emas, sampai kelapa sawit. Tapi bodohnya, dulu kita cuma gali tanah, ambil isinya, terus jual mentah-mentah ke luar negeri. Ibaratnya, lo punya pohon mangga, lo jual mangganya 1.000 per biji ke tetangga. Terus, tetangga lo bikin jus mangga, dan dijual lagi ke lo harganya 10.000. Nah, beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mulai sadar. Dan kita mulai teriak, gak bisa. Mulai sekarang, gak ada lagi jual mentah. Inilah yang disebut hilirisasi, di mana kita mulai paksa orang buat bikin pabrik di sini. Efeknya jangka panjangnya luar biasa karena kita bakal punya industri yang kuat. Tapi jangka pendeknya ya kita harus sabar. Karena bangun pabrik itu nggak kayak bangun candi
Prambanan yang kelar semalam. Kita lagi invest besar-besaran di infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Ini semua uang mati buat sekarang. Tapi ini adalah urat nadi supaya barang-barang bisa lewat dengan murah nantinya. Masalahnya, pas pemerintah lagi sibuk bangun jalan tol, lo lagi pusing mikirin cicilan motor yang nunggak. Relatable banget kan? Sebelum kita lanjut ke gimana cara lo dapat untung dari semua ini, gue mau minta tolong satu hal. Kalau lo ngerasa konten kayak gini bermanfaat dan pengen Indonesia makin pinter bareng-bareng, coba deh klik tombol subscribe dan like-nya. Anggap aja itu investasi kecil lo buat dukung channel ini, supaya terus bisa nemenin lo belajar hal-hal ribet dengan cara yang santai. Strategi supaya kita ikut kecipratan duit dari meroketnya Indonesia ada 3. Upgrade skill, melek investasi, dan cari peluang di masalah. Pertama soal upgrade skill, karena dunia lagi berubah. Kalau dulu lo cuma butuh ijazah buat dapat kerja, sekarang ijazah itu cuma kayak tiket masuk bioskop yang nggak ngejamin lo dapat kursi yang enak. Indonesia yang lagi meroket butuh orang-orang yang paham teknologi, data, dan manajemen. Jangan cuma jadi konsumen teknologi atau cuma jago scroll TikTok, tapi coba belajar gimana algoritma TikTok kerja. Jangan cuma jago main game, tapi coba belajar gimana industri kreatif itu muter. Skill-skill kayak digital marketing, coding, data analisis, atau keahlian teknis mesin industri, itu bakal mahal banget harganya. Dunia nggak butuh banyak orang umum lagi. Dunia butuh orang spesialis. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. YouTube itu universitas gratis. Pakailah buat nyari skill yang bisa bikin lo dibayar mahal. Bukan cuma buat nyari drama artis. Kedua, melek investasi. Karena ini penting banget. Lo tahu nggak kenapa orang kaya makin kaya pas ekonomi tumbuh? Karena mereka punya aset, mereka punya saham di perusahaan-perusahaan yang lagi untung gede. Sementara kita cuma jadi pembelinya. Gue nggak bilang lo harus langsung beli saham miliaran. Karena sekarang dengan modal 100.000 aja, lo udah bisa beli reksadana atau saham perusahaan-perusahaan gede di Indonesia. Kalau lo lihat ekonomi Indonesia meroket, berarti perusahaan bank kita makin untung, perusahaan telco kita makin kaya, dan perusahaan konsumsi kita makin laris. Dengan lo punya saham mereka, walaupun cuma sedikit, lo itu ibaratnya numpang di roket itu. Pas mereka bagi dividen atau harga sahamnya naik, lo ikut dapat recehannya. Jangan cuma jago top up diamond game yang bakal hilang nilainya. Mulai deh top up aset yang nilainya bakal naik. Ketiga, cari peluang di masalah. Karena Indonesia yang lagi tumbuh itu penuh dengan masalah. Dan dalam ekonomi, setiap masalah adalah peluang bisnis. Orang kota pusing nggak punya waktu masak, muncul catering sehat atau frozen food. Orang susah cari kerja, muncul platform pelatihan kerja. Petani susah jual hasil panen, rilis startup agritech. Jangan cuma ngeluh, duh Indonesia macet banget, tapi mikir gimana caranya gue bisa jualan sesuatu buat orang yang lagi terjebak macet. Kelas menengah Indonesia itu jumlahnya bakal tembus ratusan juta orang yang punya uang tapi nggak punya waktu. Kalau lo bisa nyediain kenyamanan, kesehatan, atau pengakuan buat mereka, lo bakal dapet potongan kue dari ekonomi yang meroket tadi. Kita juga harus paham satu hal, pahit. Pemerintah nggak bakal bisa nyuapin semua orang satu-satu. Tugas pemerintah itu nyediain lapangan permainannya melalui jalanan yang bagus, listrik yang nyala, dan aturan yang jelas. Tugas kita adalah jadi pemainnya. Karena kalau lapangannya udah bagus tapi kita cuma duduk di pinggir sambil ngomel, ya itu salah kita sendiri. Sekarang coba kita lihat ke depan, karena Indonesia 2045 itu bukan cuma slogan politik, kita punya bonus demografi, di mana jumlah orang usia produktif jauh lebih banyak daripada orang tua atau anak kecil. Ini adalah pedang bermata dua. Kalau kita semua kompeten, kita jadi mesin ekonomi dunia. Tapi kalau kita cuma jadi beban, ya kita bakal jadi beban sejarah yang paling berat. Jadi kalau lo tanya kenapa kita masih miskin, jawabannya bisa jadi karena sistemnya belum sempurna. Tapi bisa juga karena kita belum nemuin celah buat masuk ke dalam aliran uangnya. Indonesia lagi ganti kulit.
Dari negara yang cuma tukang gali, jadi negara tukang bikin. Perubahan ini emang sakit dan kerasa sesek buat kita yang lagi berjuang di bawah. Tapi percayalah, nggak ada negara yang jadi maju tanpa ngelewatin masa-masa transisi yang berantakan kayak gini. Ekonomi itu bukan cuma angka di layar televisi, tapi ekonomi itu adalah lo, gue, dan usaha kita setiap hari. Kita sering banget nunggu kapan ya hidup gue berubah. Padahal pertanyaannya harusnya apa yang gue ubah hari ini supaya hidup gue beda. Indonesia lagi meroket, itu fakta. Tapi lo mau ikut di dalam roketnya sebagai kru atau cuman mau jadi orang di bawah yang matanya kelilipan, kena debu knalpot roketnya? Pilihan itu ada di tangan lo sekarang. Mulai dari yang kecil, upgrade 1 skill minggu ini, sisihin uang kopi buat investasi bulan ini, dan mulai buka mata buat peluang di sekitar lo. Dunia nggak berutang apa-apa sama kita, tapi kita punya utang sama diri kita sendiri di masa depan buat hidup yang lebih baik. Apa hal paling berat yang lo rasain di tengah berita ekonomi Indonesia yang katanya lagi bagus-bagusnya ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau temen tongkrongan lo yang hobi ngeluh tapi nggak tahu mau ngapain. Gue Dipin. Sampai ketemu di penyelaman berikutnya. Tetap kritis, tetap optimis.